Inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya keselamatanku. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Bahkan tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2020. Di bulan Desember, di mana suatu momen yang luar biasa untuk kita merayakan akan Hari Raya Natal. Maka hari ini pun kita percaya sukacita, ucapan syukur, dan hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, kita bawa di hadapan Tuhan hari ini. Sebab hari ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk kita kembali berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Oleh karena itu, saya akan menyapa kembali bagi saudara-saudariku semuanya. Tentunya saya mulai dari benua Australia, di mana di sana ada gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Saya katakan salam. Shalom. Demikian juga saudara-saudaraku semua yang tergabung di dalam PA Peniel,
khususnya yang ada di kota Brisbane, yang ada di kota Sydney, bahkan dimanapun saudara-saudaraku semua tinggal, yang ada di kota-kota di wilayah Australia. Saya katakan salam. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Jawa Barat, yaitu yang ada di kota Bandung. Bagi Jemaat Kristen Indonesia So Alive yang ada di Bandung. Demikian juga JKI So Alive yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Saya katakan salam. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku semuanya yang ada di dalam fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Jabodetabek. Demikian juga fellowship para hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Rotendao. Saya katakan salam. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di dalam pendalaman Alkitab atau PA Peniel yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Medan, Sumatera. Salam. Shalom. Demikian juga yang ada di Kota Jakarta dan sekitarnya, yang ada di Jawa Tengah, meliputi dari Kota Semarang, Kota Solo, Kota Kartasura, Kota Klaten, dan Kota Wonogiri. Saya katakan salam. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudaraku semuanya, meskipun di bulan Desember ini dalam masa-masa pandemi, kita percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap bersukacita di dalam Dia. Mari pada kesempatan hari ini kita datang kepada Tuhan sehingga kita boleh terima anugerahnya, kita terima sesuatu yang luar biasa. Segala berkat rohani itu boleh dicurahkan bagi kita hari ini. Haleluya. Mari saja kita semua untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur sebab setiap perjalanan hidup kami, di mana kami sudah ada di bulan Desember, di bulan di penghujung tahun 2020 ini, kami bersyukur, kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu indah dan sempurna. Bahkan hari demi hari, waktu demi waktu, di mana kami boleh lalui. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Dan inilah hidup kami. Darah-Mu, darah Yesus Kristus, menjadi tanda dalam hidup kami. Darah-Mu itu yang sudah menebus hidup kami. Darah-Mu yang menguduskan kami. Darah-Mu yang memperdamaikan kami. Bahkan darah-Mu lah yang membenarkan hidup kami. Juga darah-Mu dicurahkan di tempat di mana hari ini kami berkumpul. Kami rindu memuji menyembah Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman. Tuhan, darah-Mu ada di sini. Sehingga hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau hadir. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Bahkan segala sesuatu yang menjadi kerinduan Tuhan boleh Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh terima kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Bahkan hati kami, hidup kami boleh dibukakan kembali untuk kami lebih setia, untuk kami boleh lebih mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga sampai garis akhir Engkau dapati kami setia di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari saudara katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari muliakan Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, lebih lagi berkata, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Hosana, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Sang Raja. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudaraku semuanya, mari nyatakan sekali lagi bahwa Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari saudara boleh menari bagi Sang Raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi nyatakan, Dia Yesus firman Allah yang jadi manusia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami,
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekarang kita menyembah Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Cari posisi yang terbaik untuk kita boleh bersama-sama di hadirat Tuhan hari ini. Haleluya. Megahlah tangannya, agung kerajaannya, bumi bersuka, seluruh bumi bersuka, terangnya bersinar, kegelapan pun sinar, sujudlah padanya, mari sujud padanya. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Megahlah tangannya, agung kerajaan, bumi bersuka, seluruh bumi bersuka, terangnya bersinar, kegelapan pun sinar, sujudlah padanya, mari sujud padanya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Biar seluruh bumi menyatakan Engkau besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, besar dan ajaiblah Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, besar dan ajaiblah. Sekali lagi nyatakan, layak disembah, Engkau layak disembah, layak disembah. Biarlah dari suku, kaum dan bahasa sujud menyembahmu. Biarlah yang bernapas memuji nama Tuhan. Kami percaya terjadi seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Nyatakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great
Haleluya. Biar kita percaya hari ini kerajaannya ditegakkan dalam hidup kita. Ada di dalam keluarga kita. Ada di dalam setiap bisnis dan usaha kita. Percaya saudara. Percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa masih ada Tuhan. Masih ada jalan. Masih ada mujizat. Tuhan sanggup memulihkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyembah Engkau. Kau melawat kami dan menjamah kami hari ini. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Kami merindukan Engkau hari ini Tuhan. Jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sembah dan puji Sembahlah Dia. Dia sanggup menolong Yesus Tuhan. Dia sanggup merekayasa, mengubahkan menjadi yang terbaik. Sembah dan puji. Sebab destiny Tuhan tidak pernah salah. Destiny Tuhan tidak pernah gagal. Sembah dan puji Seperti Yusuf yang selalu disertai oleh Tuhan. Sembah dan puji Sampai semuanya benar dan terjadi. Yesus Haleluya. Tuhan Tuhan ini adalah kami percaya Kau bersama kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami merasakan kehadiran Sembah dan puji kami penuhi alami tahta-Mu. hari ini. Yesus Tuhan adalah Raja. Penuh kuasa, sekali lagi nyatakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin, amin, amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Buat kehadiran-Mu bagi kami. Makasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Makasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami percaya jadi dan genap dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan deklarasi bersama-sama. Kita nyatakan iman kita. Kita bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi iman kita bernubuat. Maka apa yang Tuhan janjikan pasti jadi. Sebab Dia adalah El Shaddai. Dia yang berjanji dan yang menggenapi. Dia yang berfirman dan yang melakukan. Mari kita nyatakan sepakat. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang
kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini, aku mengerti kebenaran firman, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita menyembah Tuhan, untuk kita boleh masuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan satu-satunya jawaban. Kebenaran firman-Nya yang sanggup membebaskan kita. Mari nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi nyatakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami hanya berserah berharap di dalam pilihan Tuhan Yesus. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau Sebab tangan-Mu selalu menyertai kami. tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Waktu kami serahkan kepada Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita masih mempelajari Yusuf. Minggu yang lalu kita belajar Yusuf bagian yang ketiga, dan kali ini kita akan belajar Yusuf bagian yang keempat. Namun sebelum kami lanjut, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh berkumpul melalui Zoom, melalui YouTube. Dan kami percaya Tuhan, mulai saat ini kami sepakat untuk mempelajari kebenaran firman-Mu.
kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami percaya, Tuhanku, bahwa kebenaran yang sudah kami terima dari Tuhan adalah kebenaran yang Tuhan mau supaya kami semuanya mengerti. Dan kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu. Dan darah-Mu, darah Yesus juga ada dalam hidup kami. Maka tulah-tulah apapun tidak boleh menjamah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, tatkala kita mulai mempelajari Yusuf, ternyata banyak hal yang Tuhan singkapkan. Sebelum saya memulai membaca, yaitu Kejadian pasal 45, saya ingin merimain kembali kepada Anda semua. Tatkala Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara satu bapak, Yusuf berumur 17 tahun. Masih sangat muda. Dan sebelum dijual, posisi Yusuf adalah anak papa. Dia sangat dimanja oleh Yakub. Dan sepertinya belum memiliki satu modal untuk di mana dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan bahkan sebelum Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf menerima mimpi yang dari Tuhan. Dan mimpi itu diceritakanlah oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan semuanya marah. Semuanya berkata, apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Ya. Mestinya mereka tahu mimpi itu berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, singkat cerita, Yusuf dijual kepada pedagang orang Midian keturunan Ismail. Dibawalah dia ke Mesir, berjumpa dengan Potifar, dibeli oleh Potifar. Dan saya sangat yakin bahwa Yusuf itu belum terlampau lama tinggal bersama Potifar. Dan tiba-tiba istri Potifar memfitnahnya yang menyebabkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan penjara di rumah Potifar berbeda dengan penjara yang hari-hari ini kita dengar. Karena penjara zaman Potifar, juga zaman Yesus ada di istana imam besar Kayafas, itu adalah penjara yang tidak ada pintu untuk keluar dan pintu untuk masuk. Untuk masuk ke dalam penjara itu harus melalui lantai 1, lantainya imam besar Kayafas, dan masuknya melalui tali. Dan nanti tatkala mau dikeluarkan juga menggunakan tali, ya, supaya mereka tidak bisa melarikan diri. Nah, Yusuf umur 17 tahun. Perkiraan saya kira-kira Yusuf itu baru kerja setahunan kira-kira. Jadi umur 18 tahun. Setelah itu difitnah, masuklah ke dalam penjara di bawah rumah Potifar sampai berumur 30 tahun. Ya, ini perlu saya ulang sekali lagi kepada Anda semua, karena disinilah letak rahasianya itu. Ya. Nah, Yusuf akhirnya dari umur 18 sampai umur 30. Berarti kira-kira 12 tahun dia ada di penjara. Dan di dalam penjara itu tidak ada buku-buku yang bisa dibaca. Di penjara itu tidak ada fasilitas-fasilitas untuk mendengar cerita-cerita di luar tembok penjara. Tidak ada. Nah, setelah Yusuf ada di dalam penjara itu kira-kira 10 tahun,
Maka Tuhan mengirimkan kepala juru minuman. Kemudian Yusuf melihat mereka bersusah hati, ditanyalah oleh Yusuf. Ternyata dia mempunyai mimpi, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkannya. Kemudian Yusuf mencoba menerjemahkannya. Dan apa yang dinyatakan Yusuf itu terjadi. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian barulah Firaun bermimpi, dan di mana orang-orang ahli di Mesir tidak bisa menjabarkannya. Barulah kepala juru minuman itu mengingat yang namanya Yusuf. Maka singkat cerita Yusuf dipanggil oleh Firaun. Nah, tepat Yusuf berumur 30 tahun. Nah, 30 tahun inilah kalau dikurangi 18 tahun, berarti Yusuf sudah 12 tahun ada di dalam penjara. Pertanyaannya, pekerjaan Yusuf apa? Yang jelas, Yusuf itu harus melayani orang-orang yang di penjara bersama-sama Yusuf. Itu yang jelas. Ada hal-hal yang tidak begitu jelas, tetapi saya sangat meyakini bahwa Yusuf bukan hanya melayani saja, tetapi Yusuf sebagai anak Yakub, dia pasti diajari oleh bapaknya untuk melakukan su'ah. Nah, untuk ini saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Iska, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-5. Ya. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Iska. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Kewajibannya apa? Kita lihat kalimat selanjutnya, yaitu memelihara segala perintahku, memelihara segala ketetapanku, dan memelihara segala hukumku. Inilah yang dikerjakan oleh Abraham. Kemudian Abraham ngajari kepada anaknya Iska. Iska juga ngajari kepada kedua anaknya Esau dan Yakub. Dan Yakub juga ngajari kepada ke-12 anaknya. Semuanya diajari bahwa tugas keluarga ini adalah memelihara segala ketetapan, memelihara segala perintah, dan memelihara segala hukumnya Tuhan. Dan hukumnya Tuhan ini bukan hukum Taurat, karena hukum Taurat baru diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Ya, jarak antara Abraham sampai ke Musa cukup panjang. Ya. Nah, sekarang kita mulai mendapatkan satu bayangan, gambaran walaupun belum jelas, bahwa Yusuf selama 12 tahun ada di penjara itu, pasti dia memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu memelihara firman-firman yang disampaikan oleh orang tuanya kepada Yusuf. Memelihara segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat, yang sudah disampaikan oleh orang tuanya kepada Yusuf, dan memelihara segala hukum-hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan ini apa? Yaitu su'ah, meditasi. Ya. Jadi Yusuf melakukannya itu. Ya, saya berharap ini akan memberikan satu gambaran kepada Anda bahwa Yusuf melakukan dengan setia itu, su'ah ini, walaupun ada di dalam penjara. Ya. Nah, kita tahu setelah Yusuf dipanggil oleh Firaun, kemudian Firaun menjelaskan mimpinya dan Yusuf menjabarkannya bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kekeringan.
Kemudian Yusuf bukan hanya menjelaskan itu saja, tetapi Yusuf mendapatkan hikmat yang dari Tuhan untuk disampaikan kepada Firaun apa-apa yang harus dilakukan pada waktu 7 tahun kelimpahan itu. Nah, inilah yang mengagetkan banyak orang termasuk saya. Bukankah dia pada waktu dibawa dari Kanaan masih berumur 17 tahun, masih culun dia. Tetapi setahun kemudian dia bekerja di Potifar dan masuk penjara. Ya. Selama di penjara inilah Yusuf melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Dan melalui apa yang dia kerjakan itu, memelihara firman-firman yang Tuhan sampaikan melalui orang tuanya, juga memelihara ketetapan dan memelihara hukumnya Tuhan. Ini yang membuat terobosan bagi Yusuf. Dia mengalami terobosan. Dia dapat melihat hikmat Tuhan itu. Dan hikmat Tuhan itu disampaikan kepada Firaun. Dan akhirnya Firaun melihat bahwa tidak ada orang yang memiliki hikmat melebihi Yusuf ini. Tidak ada. Maka Yusuf ditunjuk oleh Firaun sebagai orang keduanya. Ya. Sebelum Yusuf, Potifar mempunyai posisi. Tetapi sekarang sejak ada Yusuf, Potifar di bawahnya Yusuf. Yusuf punya atasan langsung Firaun. Dengan diberikannya meterai yang berupa cincin yang selalu dipegang oleh Firaun, sekarang diberikan kepada Yusuf. Dan Yusuf diberikan kereta keduanya. Kereta kedua, apa artinya kereta kedua? Tatkala kereta pertama itu rusak, maka Firaun akan memakai kereta yang kedua. Dan kereta kedua ini adalah keretanya Firaun. Sekarang diberikan kepada Yusuf. Apa Firaun gak bisa membuat kereta baru? Bisa. Mengapa yang diberikan adalah keretanya yang kedua? Ini adalah simbol bahwa Yusuf menjadi orang kedua. Orang kepercayaannya Firaun. Ya. Nah, itulah yang sudah kita pelajari. Kemudian sekarang ini sudah memasuki masa kekeringan. Sudah 2 tahun. Dan masih ada 5 tahun lagi. Maka saya akan ajak Anda untuk membaca Kejadian 45 mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang di sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Apa artinya? Berarti tidak boleh ada orang Mesir di sekeliling Yusuf di situ, kecuali adalah saudara-saudaranya. Maka Yusuf mau memperkenalkan dirinya. Kemudian lanjut. Ayat yang kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras. Yusuf yang menangis, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Berarti tempat tinggal Yusuf gak jauh-jauh dari istana. Lanjut ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia, Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu,
marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf menyatakan, akulah Yusuf yang kau jual ke Mesir. Ya. Kemudian Yusuf menyatakan pandangannya sehubungan dengan penjualan dirinya ke Mesir dari segi yang Yusuf pahami. Ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke Mesir, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Yusuf menceritakan rencana Tuhan, dan rencana Tuhan saat itu adalah membuat semuanya kekeringan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf menceritakan, ini loh posisiku sekarang. Ya, aku telah mendapatkan kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Kemudian ayat 9, segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ini pesan Yusuf kepada bapaknya. Ya. Ayat yang ke-12. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri yang mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. 15. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka.
Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Anda bisa bayangkan ya, mereka di luar Benyamin 10 orang yang menyetujui Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong. Bahkan ada yang mengusulkan supaya Yusuf dibunuh. Dan akhirnya semua setuju Yusuf dijual ke Mesir. Mereka lah itu. Dan sekarang mereka berjumpa dengan adiknya yang telah disia-sia itu. Ya. Kita akan melihat reaksi daripada Yusuf. Apakah dia membalas dendam? Ya. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Semuanya setuju. Ya. 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepadanya, mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuatinya apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan. Kepada Yakub ayah mereka, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Kenapa? Yakub pernah ditipu oleh anak-anak mereka. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Yakub gak bisa mempercayai mereka lagi. 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, inilah yang terjadi dengan Yakub. Tatkala kita membaca ini, sesungguhnya peristiwa yang baru saja kita baca ini sudah pernah disampaikan Tuhan kepada Abraham, bahwa nanti keturunanmu akan tinggal di satu negeri 400 tahun lamanya. Ya.
semuanya Tuhan sudah melihat, ya, dan ini adalah realisasinya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat pasalnya yang ke-46. Judulnya Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Iska ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Yakub sudah diberitahu bahwa nanti Yakub akan mati di Mesir. 5. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak-anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak Ruben ialah Henoh, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. 11. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, Merari. Dari anak-anak Lewi nanti akan melahirkan Musa, jadi masih jauh. 12. Anak-anak Yehuda yaitu Er, Onan, Sela, Peres, dan Serah. Tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. 13. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. 14. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan, jumlahnya 30 jiwa. Nah, kita akan melihat, kita lanjutkan dulu. 16. Anak-anak Gad ialah Sifyon, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, Beria, Serah, ialah saudara-saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa. Jadi hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manase dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On.
Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Kira, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak Naftali ialah Yahzel, Guni, Yeser, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruh jumlahnya 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang, yakni keluarga Yakub yang tiba di Mesir. Seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada baunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadamu, saudara-saudaraku, dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawanya mereka." 33. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" maka jawablah, "Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen." Ini Yusuf ngajari bapaknya dan saudara-saudaranya. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, ini sangat menarik. Kekejian. Ya, kekejian di situ di dalam bahasa Ibrani adalah to'ebah. Dan to'ebah itu artinya bahwa dianggap rendah. Ya, karena dianggap rendah artinya orang Mesir tidak boleh menikahi orang-orang gembala. Tidak boleh. Baik anak laki-lakinya, anak perempuannya nggak boleh. Ya. Nah, itulah yang terjadi di Mesir. Dengan demikian, keturunan Yakub tidak mengawin dengan orang Mesir. Begitu. Ya. Sampai di sinilah bacaan kita. Kita sudah belajar dari Yusuf bagian yang keempat. Kita melihat mengapa Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan demikian tingginya. Bukankah dia sebagai orang asing, bukan orang Mesir, tapi diangkat oleh Tuhan, dan yang mengangkat itu adalah Firaun sendiri. Yusuf diangkatnya menjadi orang kedua. Ya. Ini yang sangat menarik.
Tuhan telah memberikan mimpi kepada Yusuf waktu Yusuf umur 17 tahun. Dan waktu Yusuf umur 30 tahun penggenapan terjadi. Mungkin di antara kita ada Anda yang pernah mendapatkan mimpi yang luar biasa. Dan jangan pernah berkecil hati tatkala mimpimu yang kamu terima waktu kamu masih berumur pemuda, ya. Sekarang Anda tidak muda lagi. Jangan pernah berkecil hati, ya. Kuncinya satu, ya. Yusuf pasti suah tentang mimpinya pada waktu dia ada di dalam penjara. Saya yakin sekali, karena hukumnya Tuhan adalah tatkala Tuhan berfirman, reaksi kita ini harus percaya, ya. Jadi tatkala kita percaya, kita mengakuinya, kita memperkatakannya, dan Tuhan akan mewujudkan mimpi itu. Itu sebabnya saudara-saudara, coba ingat-ingat kembali mimpi-mimpi apakah yang pernah Anda terima, ya. Mimpi apakah? Mimpi terobosankah? Tapi tatkala pada waktu itu Anda belum mengerti, membiarkan mimpi ini begitu saja dan tidak terjadi apa-apa. Ya, sekarang kita udah tahu hukumnya Tuhan adalah tatkala kita mendengar firman Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan katakan, maka kita jangan diam. Perkatakan apa yang telah Tuhan katakan itu. Ya, masih bisa, belum terlambat, ya, masih bisa. Ayo, marilah kita bangkit, kita gunakan iman kita, ya. Tuhan bisa menolong Yusuf, Tuhan juga bisa menolong Anda dan saya. Oke, saya berharap kita telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa Yusuf bisa menjadi orang besar pada waktu itu? Ternyata dia tidak dikuasai masa lalu, ya. Masa lalu yang menyakitkan itu dijual oleh saudara-saudaranya. Masa lalu di mana dia pernah masuk ke dalam penjaranya Potifar. Yusuf tidak mau dikuasai itu. Saudara-saudara, Anda pasti mempunyai cerita masa lalu yang tidak enak untuk didengar, tidak enak untuk diceritakan. Tetapi saya mau memberitahu kepada Anda, berhentilah dan jangan mengingat-ingat kembali. Lihatlah ke depan, ketahuilah rancangan apa yang Tuhan buat untuk diri Anda, ya. Sekarang kita ada di zaman setelah Yesus. Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Apapun kondisimu dan situasimu, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah, El Shaddai, Dia pernah berbicara melalui mimpi. Reaksi kita harus mempercayainya, jangan meragukannya. Tatkala kita menunjukkan reaksi kita mempercayainya, Dia bisa mewujudkannya dalam hidupmu dan hidupku. Saya berharap ini memberikan satu jawaban atas pergumulan Anda. Ya, saya akan berdoa dan setelah itu kita akan masuk di dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami melihat Yusuf layak menjadi orang besar karena dia tidak berhenti di masa lalunya. Dia tidak berhenti di masa-masa kesulitannya, tetapi dia bisa menjadi orang besar karena dia tidak mau diikat oleh masa lalu itu, dan dia tahu rancangan Tuhan. Dia berkata, yang mengirim aku ke Mesir bukan engkau, tetapi yang mengirim aku ke Mesir adalah Tuhan dengan target untuk memelihara kehidupan.
Kehidupan siapa? Kehidupan bangsa-bangsa ini yang telah dipimpin oleh Yakub. Tuhan, terima kasih, dan kami percaya banyak di antara anak-anak-Mu yang pernah mendengar suara-Mu, baik melalui firman, baik melalui mimpi, melalui nubuatan. Tuhan, mereka selama ini tidak bereaksi yang benar. Dan tatkala mereka mendengar firman ini, mereka bangkit kembali dan mereka ngerti harus bereaksi yang benar, yaitu mempercayainya. Aku berdoa demi nama Yesus, bilalah firman-Mu, karena Engkau El Shaddai. Apa yang Kau janjikan, tatkala hamba-hamba-Mu percaya, Engkau akan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, di hadapan kami sekarang ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau juga sudah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk anak-anak-Mu yang sekarang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Tuhanku, aku percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami dan meteraikan itu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, membuat aku tidak dihargai orang, membuat aku terpuruk, itu semua juga sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berfirman, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Engkau berjanji di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak ada kebangkrutan. Kami percaya. Posisi kami sekarang, kami ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya, kami terima. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mengambil darah-Mu karena kami berdiri atas Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kami yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus, kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada seluruh tubuh kami, dan kami katakan, seluruh tubuh kami ini ada darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari kecelakaan, dari penyakit-penyakit termasuk virus corona. Kami diselamatkan.
Terima kasih Tuhan, inilah iman kami. Terjadilah dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun. Kami terus berdoa, gereja itu adalah Engkau yang membentuknya. Engkau membentuknya berdasarkan pengakuan Petrus, yaitu Engkau adalah Mesias yang penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada pada setiap gereja-Mu. Dan kuasa-Mu ada pada setiap gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah jemaat-jemaat Tuhan boleh mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, demi nama Yesus. Tuhanku, kami menyatukan iman kami dengan gereja-gereja di Sigi. Tuhan, ingatlah akan korban yang ada di sana. Tuhanku, lihatlah darah yang tercurah di sana. Darah martir. Kami terus mendukung Tuhanku, biarlah rancangan-Mu terjadi di tempat itu. Rencana-Mu yang indah itu terjadi. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang kehilangan saudara-saudaranya. Tuhan, Engkau hadir di sana. Dan Engkau memperkatakan sepatah kata, dan apa yang Engkau katakan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendukung pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden, para menko, menteri, dan pejabat negeri, pejabat setingkat menteri itu. Kami terus berdoa supaya mereka boleh mendapatkan pengertian yang sama, jalan keluar untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhanku. Engkau adalah El Shaddai. Engkau merancang atas bangsa kami, dan kami mempercayainya, maka terjadilah itu di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga terus berdoa Tuhan, supaya jalan keluar boleh diterima oleh bangsa dan negara kami. Presiden kami menolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh lepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Aku percaya Engkau sudah menyiapkan jalan keluarnya. Terjadilah itu di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh andil dalam doa-doa syafaat kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai. Dan sekarang aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu ada pada tangan mereka. Dan tangan mereka adalah tangan yang diberkati. Mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Tidak ada yang gagal. Damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya sehari lewat sehari. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semuanya kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya
Haleluya, haleluya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Sang Raja. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudaraku semuanya, mari nyatakan sekali lagi bahwa Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari saudara boleh menari bagi Sang Raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami,